Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, Ibu dan Bapak rekan-rekan guru, jumpa lagi dengan kami di channel Sertifikasi Guru, media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Bapak dan Ibu, teman-teman, di kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi di mana info GTK sudah bisa diakses dengan status valid dan langkah apa yang harus dilakukan setelah info GTK dinyatakan valid. Bapak dan Ibu, teman-teman, simak informasi selengkapnya berikut ini. Ibu dan Bapak guru sekalian, kalau kita membuka website info.gtk.kemdikbud.go.id, maka tampilan awal akan seperti ini. Ini artinya sudah bisa diakses ya Bapak dan Ibu. Misalnya kita akan akses ya, login menggunakan username dan juga password yang sudah dibuat oleh admin Dapodik masing-masing ya tentunya. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, sepertinya banyak yang mengakses ya, sehingga cukup lama ini sedang berkunjung ke server. Semoga servernya tidak sibuk, mohon maaf, sabar menanti. Oke, kita tunggu ya. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, kurang lebih begini ya kalau kita simpan dalam bentuk PDF gitu. Pastikan bahwa info GTK Bapak dan Ibu statusnya validasi TPG-nya valid dengan kode 16. Ini artinya menunggu pengusulan oleh operator tunjangan ya Bapak dan Ibu, teman-teman. Artinya Bapak dan Ibu tinggal diusulkan oleh operator sistem informasi manajemen tunjangan pada GTK Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing ya. Lalu setelah ini apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan? Bapak dan Ibu adalah melakukan pemberkasan ya. Pemberkasan yang harus Bapak dan Ibu lakukan seperti apa? Bapak dan Ibu, teman-teman, kita simak dulu tahapan penyaluran tunjangan profesi ya atau sertifikasi, di mana ada 4 tahapan yang akan kita lalui sampai dengan tunjangan itu diterima oleh Bapak dan Ibu guru. Kita sekarang ada di posisi nomor 2 Bapak dan Ibu, validasi, di mana memang status GTK-nya sudah valid begitu ya. Tinggal nanti penetapan penerima tunjangan, yaitu keluarnya SKTP jika Bapak dan Ibu sudah diusulkan oleh operator SIMTUN. Nah, sebelum operator SIMTUN itu nanti mengusulkan, maka Bapak dan Ibu perlu melakukan pemberkasan sesuai dengan edaran pada Dinas Pendidikan masing-masing. Untuk pencairannya sendiri, Bapak dan Ibu, teman-teman, di triwulan pertama itu paling cepat bulan April ya. Semoga saja di triwulan 1 ini memang bisa dicairkan sebelum April sehingga dapat lebih bermanfaat ya, misalnya untuk Ramadan ini ya, keperluan puasa dan juga menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Walaupun memang ada yang mendapatkan THR ya untuk ASN, sedangkan untuk Bapak Ibu guru honorer dan juga guru swasta kan belum tentu mendapatkan THR ya. Bapak dan Ibu, teman-teman, kalau statusnya tadi sudah nomor 16 gitu ya, menunggu, maka semua data ini pasti sudah valid. Kalau ada satu saja yang tidak centang begini, artinya tidak valid begitu, maka statusnya nanti di sana belum valid ya. Maka perlu dicek datanya di bagian mana yang tidak valid, apakah di beban mengajar, apakah di keaktifan atau kelengkapan data atau kelulusan sertifikasi kepegawaian NUPTK, atau di bagian usia, misalnya sudah pensiun, maka wajar seandainya tidak valid dan tidak mendapatkan sertifikasi lagi ya. Nah, Ibu dan Bapak, teman-teman, yang harus dilakukan berikutnya adalah tadi saya bilang pengusulan ya dalam bentuk pemberkasan ke dinas masing-masing. Biasanya dinas mengirimkan surat edaran atau pemberitahuan kepada Bapak dan Ibu guru di wilayahnya untuk melakukan apa ya bahasanya ya, pemberkasan begitu ya, menyerahkan daftar usul ya penerima tunjangan. Adapun berkas-berkas yang harus disiapkan ini sebagai contoh saja ya. Jadi berbeda daerah mungkin berkas yang diminta ada yang berbeda begitu ya. Tetapi pada prinsipnya sama, di mana dinas memastikan bahwa data Bapak dan Ibu di info GTK valid dan memang dalam kenyataannya benar melakukan pembelajaran begitu ya sebagai guru yang aktif di sekolah,
jumlah jam mengajar juga minimal 24 jam terpenuhi. Nah, yang seperti itu sudah oke, maka nanti operator pada bidang GTK Dinas Pendidikan masing-masing akan melakukan pengajuan ya. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, setelah nanti diajukan, maka status info GTK berikutnya adalah valid sudah terbit SKTP. Nah, kalau sudah terbit SKTP ini sudah tenang ya Bapak dan Ibu. Tinggal nanti kementerian dalam hal ini akan mengirimkan surat perintah membayar kepada KPPN. Nah, nanti KPPN akan mengirimkan surat perintah pencairan dana kepada bank penyalur untuk menyalurkan dana sertifikasi ke rekening Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, itu informasinya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.